Halo, ketemu lagi dengan Teh Wida. Kali ini kita mau membahas AKM numerik. Kita langsung aja ya masuk ke soal nomor pertama. Berkaitan dengan pengukuran dan geometri, diberikan poster tentang 5 cara mudah hemat air di rumah. Soalnya, salah satu kebutuhan pokok sehari-hari makhluk hidup di dunia ini yang tidak dapat terpisahkan adalah air. Tidak hanya penting bagi manusia, air merupakan bagian yang terpenting bagi makhluk hidup, baik hewan dan tumbuhan. Jadi, bukan hal yang baru jika kehidupan yang ada di dunia ini dapat terus berlangsung karena tersedianya air yang cukup. Dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya, manusia berusaha mengadakan air yang cukup bagi dirinya sendiri. Nah, sebuah wadah berbentuk prisma segitiga beraturan dengan panjang sisi alasnya adalah 40 cm dan tinggi prismanya adalah 90 cm. Jika wadah tersebut akan digunakan untuk menampung air hasil penghematan dari penggunaan pancuran dibandingkan dengan gayung pada 48 kali mandi, maka banyaknya wadah minimum yang dengan bentuk yang sama yang dibutuhkan adalah kita langsung aja ya. Tadi katanya ada wadah berbentuknya prisma segitiga. Kalau kita gambar prisma segitiganya kurang lebih seperti ini. Nah, katanya sisi alasnya itu adalah 40 cm. Ini sama, berarti segitiga sama sisi. Kemudian tinggi prismanya itu adalah 90 cm. Yang ditanyakan adalah banyaknya wadah berbentuk prisma untuk menampung air hasil penghematan. Tadi dia bilang penghematan penggunaan pancuran dalam 48 kali mandi dengan air, dengan gayung. Nah, kalau kita lihat tadi di posternya ditulis bahwa penghematan penggunaan pancuran dengan gayung itu adalah senilai 60% penghematannya. Jadi penghematannya itu adalah 60% dari penggunaan air dengan gayung. Berapa air dengan gayungnya? Yaitu 15 liter ya. Karena sekali mandi katanya tulisannya adalah 15 liter air yang dibutuhkan kalau kita mandi dengan gayung. Kalau kita pakai pancuran kita bisa hemat 60% ya. Berarti 60% dikali 15 liter itu untuk satu kali mandi. Tapi yang ini hitungannya untuk 48 kali mandi. Berarti kita kalikan lagi dengan 48. Berarti kita punya 60% dikali 15 dikali dengan 48, atau yang ini boleh Teteh tulis 60/100. Ini 15, ini 48. 100 dengan 15-nya sama-sama boleh dibagi 5 ya. Di sini hasilnya 20, di sini hasilnya 3. 60 dibagi 20 berarti 3. 3 dikali 3 9. 9 dikali 48. Berarti Teteh tulis di sini 9 dikali 48, yaitu hasilnya adalah 60 dibagi 20 itu 3, dikali 3 jadi 9, berarti 9 dikali 48, atau hasilnya adalah 432 liter yang bisa kita hemat gitu ya. Kemudian kita mau tampung nih si 432 liter ini menggunakan wadah berbentuk prisma. Berarti kita harus hitung volume prismanya itu berapa. Oke, kita hitung volume prisma. Itu rumusnya adalah luas alas dikali dengan tingginya. Luas alasnya karena dia berbentuk segitiga, Teteh boleh gambarkan di sini alasnya. Ini alasnya adalah sama sisi 40 40 40. Berarti tingginya berapa? Kalau kita lihat karena dia sama sisi, di sini akan jatuh ke tengah-tengah, berarti dari sini ke sininya nilainya adalah 20 ya. Nah, tinggi ininya berapa? T-nya. Kita harus cari tahu dulu. Biar cepat, Teteh boleh hitung di sini adalah 20 itu sama dengan 20 akar 1.
40 yang ini yang miring itu adalah 20 dikali 2 atau boleh kita tulis 20 akar 4. 2 itu akar 4. Nah, kalau kita punya segitiga nih, yang miring, yang alas dengan yang tinggi itu punya kaitannya kalau angkanya sama-sama 20. Jadi kalau di sini 20 akar 1, miringnya 20 akar 4, artinya yang tegaknya atau yang tingginya nilainya adalah 20 akar 4 dikurang 1 atau akar 3. Berarti kita tahu alasnya dari si prisma ini adalah 40. Alasnya segitiga berarti setengah dikali 40 dikali tingginya adalah 20 akar 3. Dikali lagi dengan tinggi si prisma. Ini tinggi prisma. Itu nilainya adalah 90. Berarti di sini kita punya jadi 20 kali 20 400 akar 3 dikali 90. Nah, akar 3 itu dikasih tahu ya. Akar 3 itu nilainya setara dengan 1,73 katanya. Kalau ini kita kalikan, kita peroleh nilainya itu sebesar 62,28 liter. Nah, volume prismanya segini, sedangkan volume yang yang berhasil dihematnya adalah 432. Berarti berapa banyak prisma? Di sini kita hitung banyaknya wadah. Itu adalah 432 liter dibagi dengan 62,28 liter. Nilainya adalah 6,93 atau kita bulatkan menjadi 7 wadah. Jadi ada 7 wadah yang kita butuhkan. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Diberikan juga poster 7 cara mudah hemat air di rumah. Nah, nanti dibaca posternya ya. Soalnya, tahukah kalian bahwa pada 2025 sebanyak 321 juta jiwa penduduk Indonesia diprediksi akan sulit mendapatkan air bersih berdasarkan Forum Air Dunia kedua World Water Forum di Den Haag Maret tahun 2000. Kebutuhan air tidak hanya untuk menjaga kesehatan diri, namun beberapa kegiatan sehari-hari seperti mencuci, memasak, membersihkan diri juga membutuhkan air dalam penggunaannya. Tidak bisa dibayangkan bukan apabila persediaan air menipis sedangkan hampir seluruh kegiatan kita sehari-hari membutuhkan air. Hematlah air dari sekarang. Tono menggunakan gayung dengan bentuk tabung yang berdiameter 7 cm dan tinggi 10 desimeter untuk digunakan. Andai air yang digunakan Tono untuk mandi itu senilai dari 4/5 bagian air yang keluar dari keran yang bocor, maka banyaknya cidukan gayung maksimal yang dapat digunakan Tono untuk mandi. Oke, dari poster di situ sudah dijelaskan ya bahwa air yang digunakan untuk mandi itu nilainya sejumlah 15 liter. Jadi di poster tadi ada dinyatakan bahwa air dari keran yang bocor itu adalah 75 liter. Berarti air keran bocor nilainya adalah 75 liter. Nah, kalau air dari keran bocor ini mau dipakai mandi oleh Tono, gitu ya, dipakai mandi oleh Tono. Tapi Tono hanya menggunakan 4/5 bagiannya saja, berarti 4/5 dikali dengan 75 liter. Maka air yang digunakan oleh Tono untuk mandi itu adalah ini bisa dibagi 5 jadi 1, yang ini dibagi 5 jadi 15. 4 kali 5 itu adalah 60 liter. Jadi Tono mandi menggunakan air sebanyak 60 liter. Nah, kemudian Tono mandi itu pakai gayung. Katanya gayungnya itu berbentuk tabung. Tabung dengan diameter nilainya 7 cm. Kemudian tingginya itu adalah 10 desimeter. Nah, kita samakan dulu ya. Berarti kita ubah ke dalam centimeter jadi 100 cm. Yang ditanyakan adalah air yang digunakan Tono untuk mandi itu sama dengan berapa kali cidukan gayung. Gayungnya berbentuk tabung. Berarti kita hitung dulu volume
tabung. Volume tabung itu sama dengan luas alas dikali tinggi. Luas alasnya pasti berbentuk lingkaran karena tabung, berarti pi R kuadrat dikali tinggi. R itu adalah setengah dari diameter, berarti 7/2. Karena 7/2 berarti kita bisa pakai pi-nya itu 22/7 dikali jari-jarinya 7/2 dikali lagi jari-jarinya 7/2 dikali dengan tingginya 100 cm. 7 dengan 7-nya habis, 22 dengan 2-nya bisa kita perkecil jadi 11 dan 1. Berarti kita punya sekarang adalah 11 dikali 7, 77 per bawahnya adalah 2 dikali 100. Atau ini boleh 2 dengan 100-nya jadi 50. Berarti kita kalikan 77 dengan 50 adalah 3.850 cm kubik. Nah, biar enak kita ubah dia ke dalam liter, berarti dibagi 1000 ini adalah 3,85 liter. Itu ya. Sekarang ditanyakan banyak cidukan, berarti banyak cidukannya adalah jumlah yang dipakai mandi 60 liter dibagi dengan 3,85 liter sekali ciduk. Berarti hasilnya adalah 15,58. Nah, karena cidukan kan gak mungkin kita bulatkan ke bawah ya, kita harus bulatkan dia ke atas. Berarti banyaknya cidukan itu adalah 16. Oke, lanjut ke soal nomor ketiga. Sama ya, diberikan juga poster tentang atasi corona, lakukan juga hemat air. Air adalah sumber daya alam yang sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Sebagai manusia yang akan selalu menguntungkan diri pada air, memang sudah seharusnya untuk menjaganya. Meskipun air ini adalah sumber daya yang terbarukan, namun untuk air bersih ternyata sumber daya ini tidak bisa diperbaharui. Keberadaan air bersih yang terus menyusut di tiap tahunnya, ini akhirnya harus membuat kita ekstra waspada akan stok atau persediaannya. Untuk menjaga stok dan persediaan air bersih, Anda mau tidak mau memang harus melakukan penghematan. Tono menggunakan gayung dengan bentuk tabung berdiameter 7 cm untuk mandi dan tingginya 100 cm. Perkiraan perbandingan volume gayung yang Tono pakai untuk mandi dengan hasil air penghematan adalah, jadi di poster kita bisa lihat bahwa yang bisa kita hemat air itu perharinya adalah sebesar 100 liter air. Berarti air yang bisa dihemat itu nilainya adalah 100 liter. Kemudian Tono mandi dengan gayung. Tadi ya, Tono mandi dengan gayung yang diameternya 7 cm, kemudian tingginya itu adalah 100 cm. Berarti tinggal kita hitung perbandingannya. Yang ditanyakan adalah perbandingan antara air yang digunakan Tono mandi dengan air yang dihemat. Berarti kita hitung dulu volume si tabung. Itu adalah luas alas dikali tinggi gitu ya. Berarti 22/7 dikali 7/2 dikali 7/2 dikali tingginya 100. 7 dengan 7, 22 dengan 2 jadi 11/1. 7 kali 11 dibagi 2 dikali dengan 100, berarti hasilnya 3.850 cm kubik atau 3,85 liter. Nah, kita punya air yang dihematnya 100, berarti perbandingannya itu sama dengan 3,85 berbanding 100 gitu ya. Atau kalau kita sederhanakan ini jadi 1 berbanding
25,97 atau perbandingan kita bulatkan menjadi 1:26. Nomor keempat, diberikan poster tentang 7 cara menghemat air. Salah satu kebutuhan pokok sehari-hari makhluk hidup di dunia ini yang tidak dapat terpisahkan adalah air. Tidak hanya penting bagi manusia, air merupakan bagian terpenting bagi makhluk hidup baik hewan dan tumbuhan. Jadi bukan hal yang baru jika kehidupan yang ada di dunia ini dapat terus berlangsung karena tersedianya air yang cukup. Dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya, manusia berupaya mengadakan air yang cukup bagi dirinya sendiri. Soalnya, Andi akan membuat nasi tumpeng yang dikukus berbentuk kerucut seperti pada gambar. Dengan tinggi 12 cm dan berdiameter 14 cm, campuran air untuk mengukus berasnya adalah 1:1. Artinya, 1 liter beras akan dicampur dengan 1 liter air. Jika air yang digunakan untuk membuat tumpeng nilainya sama dengan air hasil penghematan jika Ani mencuci sayuran dan piring di dalam air bak cuci piring, maka banyaknya maksimal nasi tumpeng yang dapat dibuat adalah tadi katanya air yang digunakan untuk membuat tumpeng itu sama dengan air hasil penghematan kalau Ani mencuci sayur di bak cuci piring, gitu ya. Di poster kita tahu bahwa air yang berhasil dihemat kalau menggunakan bak cuci piring itu nilainya adalah 14 liter. Ini dari posternya. Berarti karena perbandingan air dengan beras itu adalah 1:1, airnya 14 liter. Berarti kita punya beras itu juga banyaknya sama 14 liter. Nah, terus Ani tuh mau membuat tumpeng gitu ya, dengan bentuknya adalah kerucut. Yang berdiameter 14 cm dan tingginya 12 cm. Cukup untuk berapa tumpeng gitu ya? Beras sebanyak 14 liter ini. Berarti kita harus hitung dulu, 1 kerucut itu volumenya berapa liter. Kita hitung volume kerucut. Volume kerucut itu adalah 1/3 luas alas dikali dengan tinggi, berarti 1/3 alasnya berbentuk lingkaran, berarti pi r kuadrat dikali tinggi, atau 1/3. Karena di sini diketahuinya diameter, jari-jari itu setengah dari diameter ya, angkanya 14, berarti pi-nya boleh kita pakai 22/7 dikali jari-jarinya, berarti 7 kali 7 dikali tingginya 12. Oke. 7 dengan 7-nya boleh kita bagi duluan, kemudian 3 dengan 12-nya juga boleh kita bagi duluan, hasilnya jadi 4. Berarti kita punya sekarang 22 dikali 7 dikali 4. Hasilnya itu adalah 616 gitu ya. 616 cm kubik karena ini satuannya. Berarti kalau kita ubah ke dalam liter, kita bagi 1000, berarti nilainya 0,616 liter. Nah, berapa banyak tumpeng yang dibuat kalau kita punya 14 liter? Berarti banyaknya tumpeng atau banyaknya kerucut itu adalah 14 liter dibagi dengan 0,616 liter. Berarti hasilnya adalah 22,72. Nah, ini kan ada desimalnya ya. Kalau kita membuat tumpeng, kita gunakannya harus ke bawah gitu ya. Kita bulatkannya ke bawah. Berarti kita hanya bisa membuat 22 tumpeng saja. Kita lanjut soal yang kelima. Di situ juga diberikan poster tentang 7 cara menghemat air. Kemudian
Tahukah kalian bahwa pada 2025 sebanyak 321 juta jiwa penduduk Indonesia diprediksi akan sulit mendapatkan air bersih? Kebutuhan air tidak hanya menjaga kesehatan diri, namun beberapa kegiatan sehari-hari seperti mencuci, memasak, membersihkan diri juga sama membutuhkan air dalam penggunaannya. Tidak bisa dibayangkan bukan apabila persediaan air menipis sedangkan hampir seluruh kegiatan kita sehari-hari membutuhkan air. Hematlah air dari sekarang. Sebuah wadah berbentuk prisma segi 6 beraturan dengan panjang sisi alasnya adalah 4 cm dan tingginya 12 cm. Jika wadah tersebut digunakan untuk menampung air hasil penghematan dari keran yang bocor selama 6 hari, maka banyaknya wadah minimum dengan bentuk yang sama yang dibutuhkan adalah kita akan menggunakan wadah berbentuk prisma segi 6. Berarti kita harus hitung dulu ya. Satu prisma itu memuat berapa liter air? Kalau dia bilang jari-jari alasnya, sisi alas dari si prismanya itu nilainya adalah 4 cm, kemudian tingginya itu adalah 12 cm. Berarti kita hitung dulu volume satu prisma. Volumenya adalah luas alas dikali tinggi, karena alasnya berbentuk segi 6 beraturan, berarti luasnya itu adalah 3 dikali A pangkat 2 akar 3 dibagi 2 dikali dengan tinggi. Ini adalah luas dari segi 6 beraturan. A-nya itu adalah alas, sisi alasnya ya, berarti ini A. Nah, hasilnya 3 dikali 4 kuadrat akar 3 dibagi 2 dikali dengan tingginya 12. 2 dengan 12-nya boleh kita perkecil jadi 6, ini jadi 1. Berarti kita punya 3 dikali 16 akar 3 dikali 6, atau hasilnya sama dengan 498,83 cm kubik. Nah, ini akar 3-nya kita ganti dengan 1,73 ya, kita hampirinya. Kemudian katanya kan dia tuh mau digunakan untuk menampung air dari penghematan keran yang bocor ya. Keran yang bocor itu bisa mengeluarkan 15 liter per hari. Sedangkan yang kita butuhkan dia ditampung selama 6 hari. Berarti total air itu adalah 15 liter dikali 6, atau jumlahnya menjadi 9 liter. Ini 1,5 liter ya. Jadi total airnya adalah 9 liter. Berarti kita tinggal bagi aja ya. Kalau kita mau tahu berapa jumlah prisma yang dibutuhkan, 9 liter dibagi dengan volume si prisma. Kita ubah dulu volume prismanya ke dalam liter, berarti dibagi 1000 artinya 0,49883 liter. Maka banyaknya prisma yang dibutuhkan itu adalah 9 liter dibagi 0,49883 liter, atau nilainya sama dengan 18,04. Nah, kalau yang ini kita bulatkan ke bawah, berarti ada 0,04 yang tidak tertampung, maka harus kita bulatkan ke atas. Berarti yang kita butuhkan prismanya adalah 19 buah.